Kita masuk ke bab 4, yaitu ada dongcak wa samul. Jadi dongcak itu bisa diartikan aksi atau kata kerja, dan samulnya itu objek atau kata benda. Di bab 4 ini kita akan belajar tentang ada tata bahasanya ayo atau oyo dan partikel penanda objek o atau ro. Lalu kita juga akan belajar kosakata tentang ilsang gwalyeon dongcak dongsa, kata kerja yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ada juga ilsang gwalyeon dongsa atau kata benda yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga di bab 4 ini akan belajar tentang budaya dan informasinya Hangguke Joasik Munwa atau budaya duduk di lantai di Korea. Atau bisa disebut juga dengan budaya lesehan di Korea. Di sini ada owiil atau kosakata satu, ada ilsang gwalyeon dongcak dongsa. Artinya kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas ya sehari-hari. Ada irada. Apa itu artinya irada? Teknis Kerja. bukan. Bekerja. Oh, Kalau gongbuhada apa? Belajar. belajar. Kerja. Jadi gongbuhada itu dia belajarnya materi ya. Materinya. Lalu ada undong hada. Apa itu? Olahraga. Wah, katanya majayo. Ada Jona hada. Dia lagi apa ini di gambarnya tuh? Telepon. Menelpon. Menelpon. Lalu ada Yori hada. Memasak. Memasak. Majayo. Ada shopping hada. Belanja. Kesukaan kita Berbelanja. semua ini belanja ya. Nih. Ada swida. Istirahat. Swida istirahat. Lalu ada jada. Tidur. Jada itu tidur. Ada gada. Pergi. Tanggung banget ini padahal. Gimana? Masih kelihatan kan gadanya di bawah? Lihat Sam. Pergi. Pergi. Kalau odanya Datang. datang. Nah, di sini itu ada tip kada oda dan jangsoe wa hamke sayong heyo. Jadi gada dan oda tadi artinya apa gada? Pergi. Oda Pergi. datang. Datang. Nah, kata kerja pergi dan datang itu dia digunakan dengan tempat. Atau contohnya gini. Kan sebelumnya kita sudah pernah pelajari ya. Kalau yang kata kerja yang ada tempatnya itu pakainya eso. Ini pengecualian. Kalau gak ada oda pakainya yang eh. Sebenarnya nggak cuma gak ada oda aja. Ada eh, kata kerja lain yang harus ditempelkannya itu dengan untuk tempatnya. Contohnya adalah pergi ke sekolah. Hakyoe hayo. Nah, ini gaknya kan kata kerja ya. Tapi di sini nempelnya yang nempel di tempatnya itu harus yang Hakyo eso gonggu heyo itu nanti di setelah tempatnya itu pakainya eso. Kenapa? Karena di sini ada kata kerja yang menunjukkan tempat aktivitas yang dilakukannya itu di mana. Selain gada, untuk kata kerja yang ini itu harus nempelnya dengan kata sifat atau kata kerja ini harus nempel dengan yaitu ada gada, oda, dan nida, salda, kita, dan opta. Jadi nanti kalau mau bikin kalimat atau kalau ada soal ya, mau memilih jawaban yang benar itu, kalau untuk kata kerja yang ada 6 ini, dan kata sifat ini,
Yang 6 ini pokoknya dia harus nempelnya dengan bukan dengan eso. Kalau selain ini, kata kerja ini harus nempelnya dengan eso di sini. Maksudnya di-nya itu nempelnya dengan eso. Teman-teman sudah paham belum untuk penggunaan dan eso yang waktu kita belajar tentang pola kalimat? Yang contohnya, ibu ada di dapur sama ibu memasak di dapur. Coba saya mau tanya, kalau ibu ada di dapur bahasa Koreanya gimana? Ada yang tahu? 어머니가 Mhm. 보겠습니다. 할게요. Majelis Harim. Kemudian dapur, buok, 부엌에서 buoke, 있어요. Jadi di sini untuk penunjuk tempatnya pakainya ya, bukan eso. Lalu kalau ibu memasak di dapur itu 어머니가 buokeso 부엌에서 요리해요. yo. Nah, di sini ada perbedaan antara dan eso. Gimana ya? Di sini kelihatan nggak? Tapi ada ini ya. Lihat dulu, saya pindah-pindahin dulu. Ini silakan dicatat ya, yang contoh-contohnya ini. Nah, di sini ada perbedaan. Sama-sama menunjukkan tempat ya, tapi untuk keterangan partikel yang nempel di tempatnya itu berbeda. Kalau yang ibu ada di dapur itu pakainya kalau ibu memasak di dapur pakainya eso. Kenapa? Karena aturan yang ini nih. Di sini yang pertama, ibu ada di dapur. Ini nempel dengan kata sifat. Kata sifatnya ada. Jadi kalau tempatnya itu diikuti dengan kata sifat, maka kita pakainya bukan eso. Omonika buoke isoyo. Isoyo itu dari kata ita ya. Ita kan artinya ada. Ini kan kata dasar belum diubah jadi bentuk kalimat. Jadi untuk ita, opta, salda, dan da, oda, gada itu nempelnya dengan setelah kata tempatnya. Lalu kalau ibu memasak di dapur, dia harus dengan eso untuk penunjuk di-nya itu. Penunjuk tempatnya, partikel penunjuk tempat, di-nya itu pakainya yang eso. Kenapa? Karena kata kerja di sini itu selain dari yang 6 dikecualikan ini. Di omonika buokeso yori heyo. Ibu memasak di dapur. Kenapa pakainya eso? Karena di sini diikuti dengan kata kerja. Kata kerjanya apa? Memasak atau yori heyo. Kalau yang pertama itu pakainya karena diikuti dengan kata sifat. Kata sifatnya itu isoyo atau artinya ada. Bisa dipahami nggak untuk perbedaan dan eso-nya? Paham, Sam? Yang lain? paham saya. Oke, contoh lagi. Ayah tidak ada di rumah. Nah, ini bahasa Koreanya bagaimana? Ayah, apa bahasa Koreanya ayah? Abochi, Aboji. Aboji가 abochi가 집에 집에 없어요. 집에 없어요. 네, 맞아요. 아버지가 집에 없어요. Kenapa pakai 집에? Karena di sini diikutinya dengan kata sifat ya. 다시가 Tidak ada itu kan kata sifat. 아버지가 집에 없어요. Ayah tidak ada di rumah. Lalu contoh lagi. Saya tidur di kamar. Bagaimana bahasa Koreanya? 저는 저는 방에서 방에서
랑에서 Tidur apa? 자요. Saya. 자, 자요. 잘했어요. 저는 방에서 자요. Saya tidur di kamar. 가만, Kenapa berbeda? Karena yang pertama ini ayah tidak ada di rumah, ini pakainya atau kalimat ini diikuti dengan kata sifat di belakangnya. Tidak ada itu kan kata sifat ya, oksoy. Makanya di situ untuk penunjuk tempatnya partikel tempatnya itu pakainya bukan eso. Tapi kalau contoh yang kedua, saya tidur di kamar itu pakainya eso. Kenapa? Karena di belakangnya itu diikuti dengan kata kerja. kerja. Kerja ini ngayo, ada atau tidur. Sam, kenapa kalau yang ini kan gada juga kata kerja, dan ida juga kata kerja, oda juga sama, salda juga hidup atau tinggal kan itu kata kerja. Kenapa nempelnya dengan Karena memang sudah aturannya begitu. Jadi ini kan yang namanya gada itu kan menunjukkan perpindahan ya. Nih. Ini pergi nih, ke sini, terus datang dari sana ke sini. Jadi untuk kada, oda, dan nida, salda, itu meskipun dia kata kerja, tetap nempelnya dengan Kan nggak mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pergi di sekolah. Kan aneh gitu. Jadi di sini kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, nya itu yang ini berarti ke. Pergi ke sekolah. Atau pergi ke perusahaan bisa. Hakyoe gayo pergi ke sekolah. Wesae gayo pergi ke perusahaan. Atau ini. Sambuge wasoyo. Sudah datang di Korea. Harus iya gitu. Sudah datang di Korea. Sudah tiba di Korea gitu. Bisa diartikannya seperti itu. Di sini ada hada. Hada ada yang tahu artinya apa hada? Hada itu artinya melakukan. melakukan. Tapi nanti pada konteksnya ya, pada penerapannya itu hada artinya bisa bermacam-macam. Gak cuma melakukan aja. Tergantung konteksnya dia lagi ngomongin apa gitu. Misalkan lagi memasak, teori hada. Nanti misalkan ada contohnya itu kalimatnya bisa seperti ini nih. Masaklah pada jam 2 siang. Jadi si A itu menyuruh si B untuk memasak pada jam 2 siang. Terus si B nanti, ya saya akan memasaknya gitu. Oh, ya, yori haseyo. Ceka halkeo. Jadi halkeo di sini itu bisa diartikan ya saya akan memasaknya. Atau ya saya akan melakukannya. Nanti bisa diterjemahkannya eh, ini tergantung konteksnya gitu. Di sini kan si B-nya nggak bilang jaga yori halkeo gitu. Bisa tinggal halkeonya aja. Di sini ada munbok-il atau tata bahasa satu. Ada ayo atau oyo. Nah, selain ayo atau oyo, ada juga heyo. Ini adalah akhiran kalimat semi formal. 아여 어여는 동사, 용용사의 붙여 비격식 상황에서 듣는 사람을 높이면서 문장을 끝맺을 때 사용한다. 설명, 질문, 명령, 요청의 상황에서 모두 사용할 수 있다. Jadi ayo oyo atau heyo juga itu dia ditempelkannya dengan kata kerja atau kata sifat. Ya, digunakan ketika mengakhiri kalimat sambil meninggikan si pendengar dalam situasi yang informal atau semi formal gitu. Nah, semua kalimat itu bisa menggunakan si ayo, oyo, atau heo. Baik itu kalimat penjelasan, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat permintaan. Jadi ayo, oyo, heo itu bisa dipakai untuk semua jenis kalimat. Beda sama
Yang imnida, imnika itu kan beda ya. Imnida khusus untuk kalimat berita, imnikanya yang khusus untuk kalimat tanya. Kalau yang ayo, oyo, heyo bisa digunakan di semua jenis kalimat. Bisa kalimat penjelasan atau kalimat berita, bisa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat permintaan. Tuh. Kita terjemahkan dulu per kata. Di nomor 6 tuh dengan saramel ya, nempel. Jadi sementara tengah-tengah. Terjemahan dari penggunaan ayo, oyo, atau heyo. Di sini kita bisa lihat aturannya adalah kalau vokal akhirnya dari kata kerja atau kata sifat itu berakhiran a dan o duduk, maka tambahkan akhiran ayo. Contohnya ada jada menjadi jayo. Kenapa? Karena di sini jada itu vokal akhir setelah da dihilangkan adalah vokal a. Lalu selain vokal a dan o duduk ditambahkan dengan oyo. Di sini ada contohnya swida. Setelah da-nya dihilangkan menjadi swioyo. Swi plus oyo. Lalu untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran hada itu diubah jadi heyo. Contohnya di sini ada gongbu hada menjadi gongbu heyo. Nah, kalau ada kalimat yang berakhiran ayo, oyo, atau heyo itu adalah jenis kalimat semi formal. Ini kalau semi formal itu lebih fleksibel digunakan ya, nggak cuma di kantor atau dalam situasi yang cukup resmi, tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa. Jadi kalau kita bertemu dengan orang asing yang baru pertama kali kita jumpai, ketika kita ingin bertanya itu bisa menggunakan kalimat semi formal yang ayo, oyo, ya itu. Atau ketika kita berbicara dengan teman ya, yang kita tuh nggak tahu perkiraan umur dia berapa. Apakah dia seumuran sama kita, lebih tua sedikit, atau justru lebih muda, itu kita lebih nyaman, lebih enaknya pakai yang kalimat semi formal. Tapi lumrah kok, di Korea itu lumrah ya. Orang-orang yang udah deket itu biasanya menanyakan umur. Kenapa? Karena untuk menentukan mereka harus pakai bahasa yang mana gitu. Apakah nopimal, condet-mal, atau banmal. Nopimal itu yang akhirannya nida-nida, itu nopimal. Nopimal. Itu yang bahasa formal, sangat sopan. Nopimal itu sopan. Ada convenal, convenal. Oh, ini bahasa gaul. Jadi kalau untuk ayo, oyo, heyo itu termasuk dalam bahasa yang convenmal atau sopan. Kalau yang imnida, imnika, semnida, diepnida itu yang nopimal atau sangat sopan. Nah, di sini ada contoh juga. Halo Shinon Chayo. Chayo dari sini ya. Halo, tidur. Halo, tidur. Ada puang Shinon Ireo. Puang bekerja. Lalu ada Yusuf Shinon Gonggu Heo. Yusuf bekerja.
saja. Jadi ayo, oyo, heyo itu ditempelkan dengan kata apa? Kata kerja. Kata kerja dan kata sifat. Macayo, kata kerja dan kata sifat. Kenapa? Karena kata sifat itu dia kedudukannya sama dengan kata kerja. Beda dengan kata benda ya. Kalau kata benda itu dia memiliki kedudukan sendiri dan aturan sendiri. Kalau kata kerja dan kata sifat itu mirip-mirip. Karena kedudukannya sama. Dia juga sama letaknya selalu di belakang kalimat. Untuk kata sifat dan kata kerja itu. Berikutnya di sini ada dewa il atau percakapan satu. Kita dengarkan dulu audionya. 다라 씨는 뭐 해요? 다라 씨는 요리해요. 니찬한 씨도 요리해요? 아니요. 니찬한 씨는 운동해요. Percakapan antara Jinsu dan Puong. Jinsu bertanya, Dara 씨는 뭐해요? Dara melakukan apa? Puongnya menjawab, Dara 씨는 요리해요. Dara memasak. Nih, ini Dara nih. Kemudian Jinsu bertanya lagi, Nichanan sido 요리해요? Apakah Nichanan juga memasak? Anio, Nichanan 씨는 운동해요. Tidak, Nichanan berolahraga. Nah, ini adalah kata kerja yang dilakukan sehari-hari ya. Olahraga, memasak, tidur, belajar, itu kan dilakukan sehari-hari. Nah, di sini ada mo nih, di tip ada mo. Mo는 모르는 사실이나 사물을 물을 때 사용한다. Mo itu digunakan ketika bertanya tentang kebenaran atau ketidaktahuan dari suatu kebenaran atau suatu benda. Murel, samul, benda. Digunakan untuk menanyakan hal atau benda yang tidak diketahui. Contohnya, jika mo heyo, sekarang melakukan apa? Gitu. Jika mo heyo. Heyo itu berarti apa yang sedang kamu lakukan nih, yang sedang kamu kerjakan juga. Itu bertanya apa gitu. Karena kan dia tidak tahu kan. Si penanya itu tidak tahu kita itu sedang melakukan apa. Jadi bertanya jika moeo. Nah, karena di sini itu bentuk kalimatnya semi formal, maka mo-nya atau kalimat tanya apanya itu pakainya yang mo. Kalau yang kalimat formal itu pakainya ada what atau musen atau muose. Jadi kalau muose itu lebih menanyakan ke benda. Musen itu lebih menanyakan ke hal-hal yang spesifik. Kalau muat itu apa tapi dalam bentuk formal. Ini untuk beberapa kalimat tanya yang bisa digunakan. Jika moheyo, sekarang melakukan apa gitu. Perhatikan di sini kita sedang belajar tentang dongcak atau aksi atau kata kerja. Sampai sini ada pertanyaan? Sam, itu mau itu kayak bisa buat ngertiin ini apa gitu nggak? Iya, Oh bisa. moheyo. Kalau mau ini apa kan berarti pakainya moyeyo. Oh. Igon moheyo gitu kan. Moyeyo. Nah, igon kan ini ya, kata tunjuk nih. Petunjuk ini, moyonya kan apa? Apakah ini gitu. Jadi tetap harus diakhiri dengan kalimat yang tadi ya. Kalau ini kan dia moyoyo menanyakan sesuatu apa gitu. Makanya yang yeyo iyeyo. Hmm. Tapi kalau untuk kata kerja atau kata sifat pakainya yang ayo, oyo, dan heyo. Moheyo. Kenapa moheyo pakainya? Karena kita di sini sedang menanyakan kata kerjanya atau hal yang sedang dilakukannya. Kalau yang ini igon moheyo kan kita menanyakan tentang objek atau bendanya gitu. Hmm. Nah, makanya pakainya yeyo atau yeyo. Kalau untuk menanyakan aktivitas yang sedang dilakukan, pakainya moheyo. Heyo kan artinya melakukan ya. Kamu sedang melakukan apa? Atau dalam bahasa Indonesia bisa disingkat kamu sedang apa? Kamu sedang ngapain? Kamu lagi apa? Kayak gitu. Jadi kalau untuk menanyakan ini benda namanya apa, itu pakainya yang moyeyo. Iko moyeyo.
Lalu ada Jesse dan Fiona Wariohayo Dewahe Boseo. Cobalah melakukan percakapan dengan menggunakan ekspresi yang disediakan. Percakapan dengan menggunakan ekspresi yang disediakan. Ekspresinya apa? Di bawah ini. Di sini kita lihat dulu gambarnya ya. Yang atas dia sedang belajar atau gonggu hada. Yang di bawah dia sedang bekerja atau irada. Gonggu hada artinya belajar, irada artinya bekerja. Bah, Eugene 씨는 뭐해요? Eugene ngapain? Eugene melakukan apa? Eugene 씨는 공부해요. Eugene belajar. Madu 씨는 뭐해요? Madu melakukan apa? Madu 씨는 일해요. Madu bekerja. Ada OWI atau kosakata dua. Ada ilsang gwalion myongsa atau kata benda yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan selalu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada mokta, artinya makan. Nah, ada bab, yaitu nasi. Kalau pang, apa pang? Roti, Roti. Kalau sagwa, apel, apel. Tapi ini kok bentuknya kayak jeruk ya? agak aneh ya. Agak aneh. Ada guaja. Guaja itu snack atau cemilan. Nah, ini adalah yang dimakan ya, mokta yang dimakan. Lalu ada masida, ya minum. Ada mul, apa ini mul? Air, Air. Kalau juse, Jus. jus, uyu, Susu. susu. Kalau ini kopi, kopi, kopi lagi. Nah, ini yang diminum. Kata kerjanya adalah masida. Jadi ini kata bendanya, yang di tengah-tengah ini kata kerjanya. Nasi, roti, apel, dan snack itu dimakan. Air, jus, susu, dan kopi itu diminum. Lalu ada boda. Boda artinya melihat atau menonton. Apa yang dilihat atau ditontonnya? Ada television. Apa television? televisi, TV. Televisi. Ada yongwa. Itu film. film, Nah, jadi menonton film atau menonton televisi. Lalu di sini ada kata kerjanya itu ikta. Artinya membaca. Baca. membaca, Ada cek. Apa artinya cek? Buku. Buku. Lalu ada sinmun. Artinya apa? koran, Koran. Koran. Nah, jadi yang dibaca itu ada buku dan ada koran. Sebenarnya bisa ada lebih banyak dari ini ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Ada kosakata di bawahnya itu jigem. Tadi apa jigem artinya? Gemdu. sekarang, Sekarang. Sekarang. Belum ije itu artinya sekarang. Ono artinya hari hari ini, ini. 빈칸에 들어가 말로 알맞은 곳을 쓰세요. Apa ini? Oh, di sini ada kata kerjanya nih. Yang tadi sudah kita pelajari ya di atasnya. Ada ilgoyo artinya membaca, mogoyo artinya makan, masyoyo artinya minum, dan buayo artinya melihat atau menonton. 빈칸에 들어가 말로 알맞은 곳을 쓰세요. Jadi tulislah hal yang tepat ya dengan kata yang nanti dimasukkan ke kotak kosong yang di sini. Di sini ada contoh ilgoyo atau membaca. Apa yang dibaca objeknya yaitu ada cek, lalu di sini ada mogoyo makan. Contohnya ada bak. Ada masyoyo yang artinya minum. Itu contohnya ada kopi. kopi, Lalu ada juga bayo menonton ya. Itu ada yonghwa. Oke. Ilgoyo selain cek ada apa lagi? imun, Ilmun. Bayo. Lalu mogoyo selain bab ada apa? Ada sagwa, pang. sagwa, Lalu ada sagwa, sagwa.
Sakwa. Sakwa. Ada Mas Yoyo, selain kopi, ada apa lagi? 우유, Ada uyu, lalu 주스, ada susu. Berikutnya ada Yongwa. Yang ditonton selain Yongwa apa? 텔레비전, 텔레비전에 잘했어요. Di sini ada tip, mau kenaan 영어들은 아요, 어요가 붙을 때 아, 어가 탈락하거나 어간의 마지막 모음과 어가 하나의 모음으로 축약되기도 한다. Jika menggabungkan ayo atau oyo dengan kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan vokal, a atau o itu kadang-kadang dihilangkan atau dikombinasikan dengan vokal terakhir dari kata kerja atau kata sifat batang menjadi vokal tunggal. Contohnya yang akhirannya a plus a kan jadinya a ya. Yang akhiran kata kerjanya o plus o berdiri jadinya o berdiri. Lalu yang berakhiran kata kerjanya o duduk plus a jadinya wa. Yang berakhiran u plus o jadinya wo. Lalu yang berakhiran i plus o jadinya yo. Ini udah pernah kita pelajari yang tadi jada menjadi jayo. Jadi nggak usah jayo tetapi jayonya aja. Masida jadinya masyoyo. Bukan masioyo tetapi masyoyo. Ada munbab i atau tata bahasa dua. Dan rel. Nah ini adalah partikel penanda apa? Penanda apa? objek ya? objek, Objek. Objek atau kata benda. 는 명사와 결합하여 문장의 목적 도임을 나타낸다. Jadi atau rel itu digabungkan dengan kata benda, menunjukkan objek dari sebuah kalimat, muncang kalimat. 목적 도imnya objeknya. Jadi kalau dia berakhiran konsonan itu ditambahkan dengan Contohnya bab jadinya bubble. Kenapa? Karena bab itu akhirannya konsonan bib. Lalu kalau dia kata bendanya itu berakhiran vokal, maka ditambahkan partikel ro. Contohnya ada saguaro. Kenapa? Karena sagua itu huruf terakhirnya vokal. Ada contoh lainnya yaitu Wangmin 씨는 밥을 먹어요. Wangmin makan nasi. Saya 씨는 지금 책을 읽어요. Saya sekarang membaca buku. Min 씨는 오늘 영화를 봐요. Min hari ini menonton film. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada kata kerja yang di belakangnya, lalu ada objek, itu objeknya harus ditambahkan dengan partikel atau re. Ya, aturannya kalau dia kata bendanya vokal plus re. Kalau kata bendanya konsonan plus 동작 명사 하다 영어는 변화 없이 동작 명사를 하다에 형태로 사용할 수 있다. Nah, bentuk kata kerja plus hada itu dapat digunakan sebagai kata kerja plus hada tanpa mengubah maknanya. Contohnya, ada undong hada ya. Undong hada itu bisa dipecah loh teman-teman penggunaannya. Bisa menjadi undongel heo. Jonwa hada juga bisa dipecah, jadinya jonwarel heyo. Kenapa? Karena undong itu dia sebenarnya kata benda juga. Undong itu kan olahraga. Artinya olahraga. Nah, itu juga bisa olahraga itu merupakan kata benda. Olahraga. Tetapi karena ditambahkan dengan hada, plus namanya melakukan. Jadinya berolahraga. Jadi jangan bingung ya kalau ada yang menulis kata kerja kayak gini, undongel heyo itu boleh, bisa juga ditulis seperti itu. Lalu contohnya ini ada contoh hada. Contoh kan artinya telepon ya. Kata benda, telepon. Terus ada hadanya melakukan. Jadinya maksudnya seperti itu. Jadi
kalau ada bentuk kata kerja yang dia itu juga bisa menjadi kata benda nih kayak gini, itu bisa dipecah. Lalu setelah kata bendanya ditambahkan dengan partikel el atau re. Di sini ditambahkan dengan e. Kenapa? Karena olahraga itu kan akhirannya undong, konsonan ya. Tambahkan dengan partikel e. Terus telepon itu kan berakhiran vokal. A, coma. Tambahkan partikel ro. Lalu ada dewa i atau percakapan dua. Kita dengarkan dulu audionya. 왕민 씨, 지금 뭐 해요? 저는 텔레비전을 봐요. 푸엉 씨도 지금 텔레비전을 봐요? 아니요. 저는 밥을 먹어요. Wangmin Shi, jika mau heyo. Wangmin sekarang melakukan apa? Nonton televisi bayo. Saya menonton televisi. Puang Shido, jika televisi bayo. Apakah Puang juga sekarang menonton TV? Anio, 저는 밥을 먹어요. Tidak, saya makan nasi atau saya makan. So, di sini ada Jesse Duen Pyoyona Waryohayo Dewahe Boseyo. Cobalah melakukan percakapan dengan menggunakan ekspresi yang disediakan. Di sini ada cekel ikta sama kopirel masida, yaitu membaca buku dan meminum kopi. Yang pertama dulu nih. Sahara shi, jika mau heyo. Sahara, sekarang melakukan apa? 저는 책을 읽고요. Saya membaca buku. 진수 씨는 뭐 해요? 진수 melakukan apa? 저는 지금 커피를 마셔요. Saya sekarang minum kopi. Lalu ada Yoyong Han Pyoyon atau ekspresi yang berulang. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 주스 한 병 주세요. 진짜요? 혹시 무슨 Oso oseyo itu artinya selamat datang. Mau 찾으세요, mau cari apa atau cari apa, sedang cari apa. Jadi di sini itu di toko ya, si orang penjual sama pembeli. Yang enggak itu penjualnya, dia menyapa pembelinya gitu. Oso oseyo, selamat datang, mau cari apa. Sama kayak kita kalau masuk ke Indomaret ya, minimarket ya, kalau di jam kan biasanya kita ambil sendiri gitu. Mau 찾으세요. Kalau misalkan ini lagi di ya bener sih di Pyeongchang ada di tempatnya enak. boleh Jusu hanbyong juseyo. Tolong berikan satu botol jus. Nah, di sini ada Hangguge Jwasik Muna. Hangguge artinya Korea. Jwasik itu duduk di lantai. oh kecil lantai Atau lesehan ya. Munanya artinya budaya. Jadi budaya Korea lesehan. Nah, artikannya begitu saja. Atau duduk di lantai. terus 한국인들은 방이나 마루에 바닥에 앉아서 식사를 하거나 휴식을 취하는 좌식 문화를 가지고 있습니다. 이러한 좌식 문화는 가족이나 가까운 친구들끼리 함께 소통하고 유대감을 형성하는 데 도움을 줍니다. 좌식 문화로 인해 한국 사람들은 대부분 집안에서 신발을 벗고 생활하여 바닥에 앉아서 식사를 하는 식당도 쉽게 볼 수 있습니다. Jadi orang-orang Korea itu ya mereka
duduk di lantai, di kamar atau di ruang istirahat itu duduk di lantai kayak gitu. Nah, sedang berkembang juga nih budaya duduk di lantai. Mereka itu beristirahat, physical cuihanan, beristirahat atau makan dengan duduk di lantai, di ruang keluarga atau di kamar. Kalau yang di drakor Seguk, yang drakor zaman dulu, kerajaan itu kan begini ya. Zaman dulu kan orang nggak duduk di kursi, duduknya di lantai. Nah, sampai sekarang pun budaya itu masih berkembang. Jadi kalau di rumah-rumah tradisional zaman dulu, yang masih punya sesepuh ya, masih punya kakek buyut, nenek buyut itu, ada masih duduk di lantai. Sekarang masih sebenarnya, masih ada. Cuma ya mungkin karena ya namanya juga kehidupan modern ya. Jadi orang kan pada rumah juga pada beli furnitur kayak sofa dan lain-lain. Tapi masih ada kok yang duduk di lantai kayak gini. Yang setiap makan tuh lesehan. Apalagi kalau memang punya aturan yang ketat di rumahnya ya. Oh, Kalau maksudnya kalau orang zaman sekarang kan kayak ya udahlah gitu, makan di meja makan gitu atau di sofa sambil nonton TV. Tapi kalau ya sama kayak di kita lah kayak nenek buyut itu. Mereka kan dari dulunya kebiasaannya di lantai. Jadi kayak kalau di lantai itu ya lebih nikmat aja kayak gitu. Jadi kayak lebih santai, lebih leluasa aja. Jadi ini berdasarkan dari budaya yang zaman dulu. Ini nomor 3 itu enak ya, nempel dengan kata benda. Atau bisa juga ruang istirahat naruh itu. Maksudnya dari nomor 9 dan 10 ini diartikannya beristirahat. Kalau dipecah, yusik artinya istirahat, cuy hada artinya mengambil sikap. Jadi maksudnya adalah beristirahat gitu. Jadi orang-orang Korea itu mereka memiliki yang namanya jasik muna atau budaya lesehan. Ya, biasanya dilakukan di mana? Dilakukannya di kamar atau di ruang istirahat. Jadi mereka itu makan atau istirahatnya itu sambil duduk di lantai. 이러한 주화식 문화는 가족이나 가까운 친구들끼리 함께 소통하고 유대감을 형성하는 데 도움을 줍니다. Nah, seperti ini ya. Eh, Irohan Juasik Munuanen, budaya lesehan yang seperti ini itu memberikan rasa membantu membantu memberikan rasa mewujudkan ikatan ya dengan lancar bersama dengan keluarga atau sesama teman yang dekat. Jadi ya kita aja nih, nggak tahu ya, mungkin preferensi orang berbeda-beda. Kalau duduk di lantai itu kayak lebih leluasa aja gitu, rasanya lebih bebas bergerak gitu. Kalau duduk di kursi kan kayak enak ya. Apalagi bagi yang kalau makan suka nongkrong kakinya naik satu, nah itu udah enak banget tuh kalau duduk di lantai. Kalau di kursi kan nggak bisa. Jadi di Korea itu dengan adanya budaya lesehan seperti ini, itu membantu mewujudkan rasa eh, keeratan gitu. Ikatan rasa yang lebih dekat dengan keluarga atau dengan teman. Jadi melalui budaya lesehan seperti ini,
itu membantu mewujudkan kelancaran atau tersambungnya rasa ikatan bersama dengan keluarga atau sesama teman yang dekat. 사실 문화로 인해 한국 사람들은 대부분 집안에서 신발을 벗고 생활하며 바닥에 앉아서 식사를 하는 식당도 쉽게 볼 수 있습니다. Jadi akibat adanya budaya lesehan ini, para orang-orang Korea itu mereka hidup ya atau berkehidupan gitu. Sebagian besarnya berkehidupan di dalam rumah dengan melepas alas kaki. Dan kita juga bisa menemukan dengan mudah eh, rumah makan juga yang makannya itu dengan duduk di lantai. Jadi rumah makan lesehan kalau di sini mah. Jadi di Korea juga kebanyakan begitu karena mereka mengadopsi budaya lesehan, makanya banyak juga rumah makan yang menerapkan konsep lesehan. Jadi di Korea itu banyak ya. Yang memakan lesehan juga. Karena dari dulunya budaya di ini udah mengakar dari dulu gitu. Secara Hanan dimakan. Sama kayak 7 ya. Sipsaral Hagona ini Sipsaral Hanan sama. Jadi yang bol su ismnida bisa diartikan bisa melihat dengan mudah atau bisa menemukan dengan mudah. Jadi orang-orang Korea itu mereka ya memiliki budaya hidup di lantai. Ini biasanya dilakukan di kamar atau di ruang istirahat. Jadi mereka itu makan atau beristirahatnya dengan duduk di lantai. Dan budaya duduk di lantai yang seperti ini itu membantu meningkatkan ya rasa tersambungnya ikatan yang lebih dekat antara keluarga atau sesama teman dekat. Akibat dari budaya lesehan ini, tuh orang-orang Korea itu biasanya berkehidupan dengan melepas alas kaki di dalam rumah. Sama kayak di Indo ya, melepas kaki di dalam rumah. Lalu kita juga bisa menemukan dengan mudah rumah makan yang mengadopsi ini budaya duduk di lantai. Jadi mereka makan dengan duduk di lantai. 야식 문화가 현대에도 지속되는 이유는 한국의 전통 난방 방식인 언어의 영향 때문이라고 합니다. Jadi, Maaf, tanya. Maaf, maaf. Ini yang Hanguge ini kenapa bisa dibaca Sam? Bukan ya, Sam. kalau itu kan di sini nya sebagai partikel kepemilikan. nya itu dibacanya Tuh. Jadi kalau ada Oh, partikel kepemilikan, baik itu dia bertemu dengan sebelumnya ada huruf konsonan atau huruf vokal, dibacanya tetap Contoh, Saepang. Ini rotinya Nisa ya. Jadi dibacanya Nisae Pang. E-nya itu dibaca, E-nya itu dibaca Nisae Pang. Kenapa? Karena di sini menunjukkan roti itu miliknya si Nisa. Nah, di sini juga sama. Hangguke Jontong. Nanbang. Jadi pemanas tradisional Korea. Jadi pemanas tradisional ini punyanya siapa? Punyanya Korea. Jadi khas dari Korea maksudnya. Di sini ada partikel kepemilikan. Jadi kalau ada partikel kepemilikan, itu dibacanya E. Oke. Nah, alasan berlanjutnya budaya lesehan pada zaman sekarang juga itu karena pengaruh dari ondol. Jadi ondol itu pemanas tradisional Korea.
pengaruh dari ondol merupakan metode pemanas tradisional Korea. Jadi orang-orang Korea itu kan dulu ya sebelum modern di Korea kan ada musim dingin. Otomatis dingin semua kan. Lantainya, rumahnya itu semuanya dingin. Nah, maka dari itu ada namanya pemanas tradisional namanya ondol. Ntar dulu, saya cari dulu ininya. Oke. Nah, jadi ini yang namanya ondol itu. Jadi pemanas yang terletak di bawah lantai. Nah, ini kan lantainya kan yang Iya. orang-orang ini lantai. Jadi di sebelum membangun rumah itu mereka juga menyiapkan aliran ya buat si ondol itu. Jadi ini difungsikan ketika musim dingin tiba. Ketika musim dingin, jadi di sini ada kayu, ada tungkunya. Tungkunya ini diletakkannya di luar rumah ya. Luar rumah nanti dibakar. Itu nanti kan asapnya kan mengalir nih ke seluruh bawah lantai, ke ruangan yang ini. Terus keluar lagi gitu. Jadi hangat. Jadi kenapa mereka mengadopsi budaya duduk di lantai sampai saat ini? Karena masih terbawa pengaruh dari ondol atau pemanas tradisional Korea pada zaman dulu. Kayak gitu. Kan kalau lagi dingin kan pasti mereka duduknya di lantai ya, biar anget. Karena kan lantainya anget. Jadi mereka itu ya makan, beristirahat, tidur pun ya di lantai. Biar apa? Biar hangat. Karena kalau musim dingin kan suhunya bisa minus. Makanya lesehan gitu ya, Sam. Kan Makan. gitu. Nah, karena ini sudah berlangsung selama berabad-abad, turun-temurun, jadi tetap terbawa sampai sekarang. Kayak gitu. Meskipun sekarang kan sudah ada pemanas yang modern kan, Iya. itu AC aja kan bisa jadi panas. Jadi tetap ya, mereka tetap mengadopsi budaya lesehan itu sampai sekarang karena pengaruh dari ondol ini. Inilah alasannya kenapa budaya lesehan itu masih ada sampai sekarang. Seperti itu. Itu alasannya kenapa budaya lesehan masih diadopsi sampai sekarang. Karena pengaruh dari ondol atau sistem pemanas tradisional yang terletak di bawah lantai. 오늘은 바닥을 따뜻하게 하는 한국의 전통 난방 시스템으로 여러 가구가 모여 사는 아파트에서도 파이프를 바닥에 갈아 뜨거운 물을 순환시키는 방식으로 사용됩니다. Jadi, ondol atau sistem pemanas yang terletak di bawah lantai itu merupakan lah eh, sistem pemanas tradisional Korea yang menghangatkan lantai. Seperti tadi ya, ilustrasinya itu. Nah, Yoro gagu moyo sanan apatesodo, orang-orang ya, banyak keluarga yang tinggal, yang berkumpul dengan dan tinggal di apartemen juga, apatesodo, di apartemen juga. Mereka itu menggunakan sistem ya, yang mengalirkan ke seluruh ruangan air yang panas itu dengan membentangkannya di lantai. Jadi kalau yang dulu, zaman dulu itu ondolnya pakai yang kayu dibakar dari luar ruangan, terus asapnya beredar di bawah lantai ke seluruh lantai. Kalau yang di sistem yang lebih modern sekarang, itu mereka di apartemen itu di bawah lantainya diinstal pipa-pipa yang di situ nanti ada air hangat kalau dipanaskan gitu. Jadinya air panasnya itulah yang menghangatkan lantai di apartemen itu. Jadi kalau zaman dulu pakainya kita bakar kayu, kalau yang sekarang itu sudah dipasang pipa yang mengalir air. Nanti kalau pada musim panas tinggal dinyalakan aja mesinnya, nanti airnya berubah pada musim panas. Pada musim dingin nanti dinyalakan aja sistemnya itu nanti airnya itu berubah menjadi panas. Seperti itu.
Ini gagu itu artinya keluarga ya. Kalau yang dulu di materi keberapa itu gagu artinya label, kalau di sini gagunya artinya keluarga. Maksudnya tuh bukan yang membentang seperti karpet dibentangkan ya. Jadi maksud dari sini tuh pipanya mengalir. Jadi dipasang di bawah ruangan, di bawah lantai kayak gini. Jadi seluruh lantai itu terpasang pipa yang nantinya akan menghangatkan pada saat musim dingin. Ini kalau diartikan per kata jadinya agak berbeda dengan arti keseluruhan. Di bawah lantai itu dipasang pipa-pipa, nanti si airnya itu berputar mengelilingi, berputar-putar ke seluruh lantai di bawah lantai itu. Jadi itulah yang akan menghangatkan pada saat musim dingin. Lalu terakhir 밖에서 주로 소파나 의자에 앉아 생활하는 젊은 사람들도 집안에서 자주 따뜻한 바닥에 앉아 TV를 보거나 쉬기도 합니다. Jadi di luar rumah, maksudnya di luar rumah ya, di luar itu umumnya orang-orang muda nih, anak-anak muda yang hidup atau yang menjalani kehidupan dengan duduk di kursi atau sofa itu, ketika di dalam rumah, mereka juga sering ya duduk di lantai yang hangat sambil melihat TV atau beristirahat. Jadi iya kalau di luar mah, kalau di tempat kerja atau lagi main di sekolah, itu mereka ya duduknya di sofa atau di kursi. Tapi kalau sudah nyampe rumah, ketika beristirahat atau menonton TV itu, mereka duduknya di lantai yang hangat. Lagi-lagi ya, karena kita aja nih, lebih enak duduk di lantai daripada duduk di kursi. Kayak kalau di kursi kan terbatas ya space-nya itu, jadi kayak ya kakinya ya cuma di bawah aja kayak gitu. Tapi kalau di lantai kan bisa sambil rebahan, sambil gerak-gerak atau gimana, kayang ya, bisa juga. Jadi lebih nyaman. Terus kan kalau di lantai kan lebih hangat juga. Karena ada ondel itu. Jadi kenapa budaya lesehan masih ada sampai sekarang? Karena pengaruh dari ondol ya, atau sistem pemanas tradisional Korea yang terletak di bawah lantai. Jadi kalau zaman dulu itu ondolnya dengan menghidupkan pemanasnya itu dengan membakar kayu yang ditaruh di luar rumah, terus asapnya itu yang mengalir atau berputar di bawah lantai, itu yang menghangatkan ruangan pada saat musim dingin. Tapi kalau sekarang itu ya, kan sudah banyak ya keluarga yang tinggal di apartemen. Jadi instalasinya dipasang pipa di seluruh lantai di bawahnya itu, terus ada air ya yang berotasi ke seluruh lantai itu. Nanti tinggal dinyalakan aja alatnya, airnya akan berubah menjadi panas. Itu bisa menghangatkan ruangan atau lantai pada saat musim dingin. Terus anak-anak muda ya, orang-orang yang lebih modern, yang lebih menjalani kehidupan modern itu, meskipun dia di luar rumah itu biasanya duduk di sofa atau di lantai, ketika di dalam rumah itu memilih beristirahat atau menonton TV dengan duduk di lantai yang hangat.